Masa anak usia dini adalah masa ketika anak mengalami perkembangan yang pesat, baik pada aspek fisik, biologis, kognitif, maupun sosioemosional. Perkembangan pada masa anak usia dini sangatlah penting, karena apa yang terjadi pada masa ini akan mempengaruhi keseluruhan perkembangan pada rentang hidup selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan stimulasi dan dukungan dari orang dewasa agar perkembangan pada masa ini dapat berjalan dengan optimal. Perkembangan sosioemosional dan kompetensi sosial menjadi fondasi yang penting bagi kepribadian individu. Pada masa usia dini, interaksi yang suportif akan membantu terbentuknya jaringan-jaringan dalam otak yang mempersiapkan anak untuk menjadi insan yang paham tentang diri dan lingkungannya. Pemahaman anak tentang emosi berkembang pesat pada masa usia dini. Anak mulai memahami bahwa sebuah kejadian dapat menimbulkan perasaan yang berbeda-beda pada orang lain. Pada fase ini, orang tua memainkan peran penting untuk membantu anak mengembangkan kemampuan untuk meregulasi diri atau mengatur emosi. Salah satu cara untuk membantu perkembangan sosioemosional anak adalah dengan memanfaatkan emosi negatif seperti marah atau frustrasi yang dirasakan anak sebagai kesempatan untuk belajar menghadapi emosi secara efektif. Namun, untuk bisa melakukan hal itu, orang tua perlu terlebih dulu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menuntun emosi tersebut. Sebagai salah satu sumbangsih untuk berkontribusi secara nyata di masyarakat, Center for Lifespan Development Fakultas Psikologi UGM bekerja sama dengan perwakilan BKKBN DIY melakukan pendampingan atau psikoedukasi pada kader Bina Keluarga Balita atau BKB di Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman. Kegiatan ini hadir sebagai sarana untuk membekali masyarakat dalam memahami perkembangan sepanjang hayat dan khususnya mendampingi perkembangan sosioemosional anak. Kegiatan psikoedukasi ini memberikan penjelasan mengenai perkembangan sosioemosional anak usia dini, tipe-tipe pengasuhan yang efektif dan tidak efektif untuk membantu regulasi emosi anak, serta teknik emotion coaching. Materi tersebut mengacu pada perangkat pendampingan perkembangan sosioemosional anak usia dini yang sebelumnya telah disusun oleh CLSD Fakultas Psikologi UGM. Perangkat pendampingan ini terdiri dari modul dan panduan pelaksanaan kegiatan. Modul terdiri dari bahan ajar atau materi-materi yang akan disampaikan oleh fasilitator saat psikoedukasi. Dan panduan pelaksanaan memuat panduan teknis kegiatan seperti rundown kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, metode penyampaian, dan lembar kerja yang akan digunakan saat psikoedukasi. Program psikoedukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader atau orang tua atau guru dalam merespon dan menuntun emosi anak usia dini. Dan harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan interaksi positif antara anak dan orang dewasa sehingga perkembangan sosioemosional anak dapat dicapai secara optimal. Materi dalam modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang disampaikan dalam 3 sesi pelaksanaan psikoedukasi. Kegiatan belajar 1 membahas tentang perkembangan sosioemosional anak usia dini. Kegiatan belajar 2 membahas tipe pengasuhan yang dapat mendukung perkembangan sosioemosional anak usia dini. Dan kegiatan belajar 3 membahas bagaimana menuntun emosi anak usia dini. Secara lebih detail, di kegiatan belajar atau sesi 1 akan membahas mengenai perkembangan secara umum, kemudian membahas perkembangan sosioemosional anak usia dini secara khusus. Kemudian pentingnya perkembangan sosioemosional dan checklist indikator perkembangan sosioemosional anak usia dini. Kemudian akan membahas peran orang dewasa dalam mendukung perkembangan ini agar berkembang secara optimal. Di kegiatan belajar 2 membahas tentang tipe pengasuhan efektif dan tidak efektif dalam mendukung perkembangan sosioemosional anak usia dini. Di kegiatan belajar 3 akan membahas mengenai 5 tahap menuntun emosi atau emotion coaching anak usia dini. Di sesi ini, peserta akan belajar bagaimana menuntun emosi anak dan melakukan simulasi.
Bina Keluarga Balita atau BKB merupakan program BKKBN yang mewadahi kegiatan keluarga yang mempunyai balita dan anak. BKB memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. BKKBN mengembangkan BKB holistik integratif yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. Ada 1.463 kelompok BKB yang tersebar di 5 kabupaten kota se-DIY. Tantangan yang dihadapi tentu saja terbatasnya jumlah kader dan tenaga di lini lapangan, serta masih banyak kader yang belum mendapatkan pelatihan maupun orientasi. Strategi untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mengoptimalkan layanan BKB menjadi BKBHI melalui peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, organisasi terkait, dan lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini. Salah satunya bersama CLSD. Setahun ini, CLSD turut serta meningkatkan kualitas SDM kader maupun tenaga lini lapangan dan berkontribusi mendampingi desa binaan melalui program pengabdian masyarakatnya. Kegiatan psikoedukasi dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25 hingga 26 November 2022 di Pendopo Budi Pekerti, Kapanewon, Prambanan. Peserta dalam kegiatan ini adalah kader Bina Keluarga Balita, Kapanewon, Prambanan, sejumlah 32 orang. Untuk melaksanakan kegiatan psikoedukasi ini, kami melibatkan dosen Fakultas Psikologi UGM sebagai fasilitator, yaitu Ibu Sutarimah Ampuni dan Ibu Edilburga Wulan Saptandari, serta interns CLSD sebagai panitia kegiatan. Kegiatan psikoedukasi ini terdiri dari 1 prasesi dan 3 sesi utama. Hari pertama yaitu pelaksanaan prasesi selama 60 menit dan sesi 1 selama 100 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan hari kedua yang terdiri dari sesi 2 dan juga sesi 3 dengan masing-masing durasinya adalah 100 menit. Program psikoedukasi ini menggunakan metode experiential learning dengan tahapan pembelajaran meliputi mengalami, membagi pengalaman, memproses, menyimpulkan, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, psikoedukasi berfokus pada pengalaman-pengalaman peserta yang didapatkan dari proses melakukan berbagai aktivitas, seperti contohnya menonton dan menganalisis video. Kita juga ada diskusi kelompok, kemudian mengerjakan worksheet, serta melakukan role play atau simulasi bagaimana cara yang tepat untuk menuntun emosi anak. Agar peserta lebih memahami dan dapat menerapkan materi yang diberikan, peserta juga diminta untuk mengaplikasikan materi serta mengobservasi lingkungannya melalui tugas rumah pada hari pertama. Kami menyediakan buku kerja atau worksheet untuk peserta dapat menuliskan dan mencatat tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, di hari kedua, kita akan bersama-sama mendiskusikan hasil dari observasi mereka. Kemudian selama kegiatan, peserta tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta baik dalam diskusi kelompok kecil maupun kelompok besar, kemudian bagaimana peserta merespons pertanyaan dari fasilitator maupun mengerjakan tugas rumah yang diberikan. Kami melakukan evaluasi efektivitas kegiatan psikoedukasi ini secara kuantitatif dan juga kualitatif. Secara kuantitatif, kami temukan bahwa pelatihan edukasi pendampingan sosio-emosional anak usia dini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan kader terkait perkembangan sosio-emosional anak usia dini dengan besaran pengaruh sebesar 42,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pelatihan dan edukasi berkontribusi terhadap pengetahuan para kader, yang harapannya dapat membantu untuk pelaksanaan tugasnya sebagai pendamping pengasuhan di masyarakat. Kemudian, secara kualitatif, kami mengadakan focus group discussion atau FGD. Dengan hasilnya ditemukan bahwa psikoedukasi yang telah dilakukan mendapat respon positif dari peserta maupun pihak terkait, seperti BKKBN DIY dan tenaga penyuluh di lingkup Kapanewon Prambanan.
Kemudian kami juga menangkap bahwa ada harapan dan optimisme bahwa kader bisa meneruskan materinya kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, mendidik dan mengasuh anak itu tidak mudah. Untuk memastikan perkembangan anak yang optimal, orang tua tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kepedulian, campur tangan, dan kontribusi dari semua pihak, baik itu keluarga besar, tetangga, institusi masyarakat, pemangku kebijakan, dan berbagai pihak yang memiliki ilmu dan kompetensi mengenai perkembangan anak. Sebuah peribahasa mengatakan, "It takes a village to raise a child." Perlu orang sekampung untuk mendidik dan mengasuh seorang anak.